Halo Pak Hisik, masih mute. Pak Hisik, masih mute itu Pak. Sepertinya macet ya, masih mute. Halo Pak Hisik, masih mute Pak. Atau siapa Ya, yang ini dari sedang proses BM3? sepertinya untuk ini. Ibu Intan Radasari dari mana sih? Dari Unimed, Pak. Sorry, Pak. Dari Budi Murni 1, Pak. Ibu Romenti? Dari BM1 juga, Pak. Mana Ibu Iramawati tadi? Oke, silakan Pak Hisik. Sudah unmute saya kira. Baik Pak, terima kasih. Maaf Bapak Ibu. Nah, Oh, ada gangguan Pak Hisik? iya nampaknya Bapak. Saya baru jawab. Kalau kira-kira agak sulit biar kami diganti dulu. Bentar dulu, bentar. Kebetulan ini bukan laptop saya kebetulan Pak. Saya pinjam tadi. Klik enable-nya, Pak. Maaf, Pak. Enable editing. Memang Oke, saya kira dipersiapkan dulu Pak Hisik. Kita lanjutkan dulu SMP Santo Thomas 3. Pak Jul Vincent. Atau Pak Tumpak. Oh, sudah ya? sorry Bapak. Sudah kira-kira nampak Bapak? Enable editingnya diklik dulu, Pak. Hah? Oke, nampak, Pak. Kasih. Wah, mana Bapak ini? Belum muncul ya? Baik, Bapak Ibu. Naskah akademik masih yang mau saya tampilkan untuk kita. Terus yang pertama mau saya tunjukkan adalah daftar isinya, Bapak Ibu ya. Jadi kemarin setelah kami tampilkan ini pertemuan sebelumnya, ada hal yang kami ralat berkaitan dengan landasan teoritis. Landasan teoritis yaitu tentang
asesmen nasional yang tidak seharusnya dicantumkan di dalam naskah itu sendiri. Kemudian langsung saja saya kira ke bagian yang terakhir, Bapak Ibu, bagian terakhir ini maaf ya Bapak Ibu, kebetulan laptopnya kurang bagus lah Bapak Ibu lah. Mouse-nya nggak bagus Bapak Ibu, sorry dulu. Pak Oke Krismanus. Pak Ya, Krismanus. Oke, sorry dulu, nantilah kami selanjutnya Bapak. Nampaknya ada gangguan ini Bapak. Saya kembalikan Pak Sermato Pak. Baik, terima kasih Pak Hisik. Dan hari ini kita membahas dokumen kurikulum. Kira-kira seperti itu ya. Tidak lagi di naskah akademik. Ya, betul itu. Lanjut SMP Santo Thomas 3. Pak Krismanus, boleh lagi saya interupsi Pak? Mau Silakan maaf, Pak. ada yang mau saya sampaikan karena kebetulan jam 12.30 saya akan zoom dengan SD karena mereka sekarang iya. mau gabung saya nanti setelah minat sama Margaret tinggal di SMP ini. Tapi sebelum saya meninggalkan ini saya mau sampaikan begini Pak. Pertama satu, saya usulkan kepada Pak Krismanus kalau boleh ketiga grup ini tuh nanti boleh ada satu waktu kita Bapak koordinir kami mengadakan satu pertemuan lah entah melalui Zoom atau bagaimana yang tiga grup karena kan tiga grup kita, dua di Medan, satu di luar. Itu usul saya Pak untuk menyamakan entah membahas sesuatu yang perlu mungkin dari Pak Krismanus kalau boleh kami diikutkan di sana. Yang kedua, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya mau menyarankan walaupun kurikulum kita ini belum selesai, karena memang masih butuh waktu untuk menyelesaikannya, pasti nggak bisa cepat-cepat. Pak Krismanus tadi bilang sampai 6 bulan tetap direvisi, tapi dari YPL tanggal 24 Desember sudah harus dikumpul. Marilah kita buat semampu kita, sekuat tenaga kita dan pikiran kita, apa adanya nanti, ya kita terimalah itu begitu adanya. Namun, sebelum itu ada pun lengkap, kami dari yayasan mengusulkan di bulan Januari kita sudah mengimplementasikan apa yang sudah kita gali ini di sekolah. Di bulan Januari sudah kita implementasikan. Karena toh kan nilai-nilai yang kita gali sebenarnya sudah di pikiran kita. Hanya kita mau menarasikannya di dokumen. Itu yang tinggal sebenarnya. Kalau yang sudah kita gali itu sudah ada di tangan kita atau di pikiran kita. Nah, melalui kepala sekolah hendaknya ini dikoordinir sehingga di bulan Januari sudah ada implementasi awal. Ini harapan kami kepada semua sekolah, ya sehingga di sekolah kita nanti sudah kami lihat warna baru lah. Ada warna baru. Memang belum sempurna tapi sudah ada warna baru. Satu contoh lah misalnya, tidak kita dengar lagi di sana nanti ada ya guru-guru kita membentak-bentak murid misalnya. Itu lagi tidak menunjukkan loving kindness itu kan. Nah, itu salah satu lah misalnya begitu. Mohon itu sudah diimplementasikan. Juga nanti dalam tanggal 8 Desember ada pertemuan dengan tim penyusun buku, mungkin di sana akan disampaikan nanti. Tetapi kami berharap yang kita gali dalam kurikulum unggul ini kita sudah bisa laksanakan mulai bulan Januari. Lalu yang ketiga, info tentang libur, info awal lah dulu, ini mungkin 2-3 hari akan ada surat dari yayasan, tapi info awal kita akan sekolah sampai tanggal 31 Desember. Tidak ada libur kecuali tanggal 25. Nah, apa nanti di bulan Januari, itulah yang mau nanti kami surati. Tapi yang pasti sampai tanggal 31 Desember, kita belajar seperti biasa, aturlah itu, mau dipakai remedial kapan, mau dipakai pengayaan kapan, tetapi kita aktif di sekolah.
Itulah informasi dulu dari kami. Saya mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Pak Krismanus, dan juga Ibu Dista ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Sitohang. Selamat berjumpa bersama SD. Baik, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Bapak Sitohang. terima kasih Bu, Mbak ya. Iya. Oke, baik. Saya live. Terima kasih Bapak. Baik, silakan lanjutkan Pak Julpinsen. Harap dipercepat karena kami masih masuk lagi nanti jam 2. Baik Pak. Kalau saya sebenarnya dari SMP Santo Tomas 3 pasti cepat Pak. Karena landasan kurikulum. Nampaknya jaringan kedengaran suara saya Pak. Kedengaran Pak Bapak. Julpinsen. Kedengaran, jelas sekali kedengaran Pak. Oh iya, makasih Pak Anton. Aduh, keluar lagi. Mungkin Pak Krismanus, mungkin kasih dulu sekolah lain, karena Bapak Hisik ini selalu keluar masuk, dia tidak ini. Belum bisa, jadi ganti sekolah lain Pak, bolehkah? Pak Nanti Julpinsen sekarang. habis waktu nanti, Baik, saya lalu udah nggak masuk boleh lagi lebih nampaknya. dari jam 1 ya Pak. Tomas 3 sekarang, Suster. Ya. Kenapa? Pak Baik, Pak. Julpinsen bermasalah juga jaringan. Ya, hanya sedikit saya sampaikan Pak. Artinya kami belum sampai mencapai kepada bagian bab struktur teladan Pak. Jadi tidak kami tampilkan. Kami hanya masih sampai landasan kurikulum. Tapi Jadi sudah masih proses Pak penentuan disusun. mencapai apa? Kadi. Sudah disusun Pak, sudah disusun. Sudah disusun draftnya Pak. Baik. Itu Pak. Itu yang bisa SMP kami- Santo Tomas 4. Terima kasih. Ibu Risdina atau Pak Ricardo. Biasanya ada Pak Sinurat. Silakan Santo Tomas 4. Masih ada yang mau disampaikan sambungan dari yang tadi? Oke, saya tunggu-tunggu dulu. Sebenarnya tidak ada lagi yang mau disampaikan lebih serius, tapi ini hanya sekedar informatif saja. Dari SMP Santo Tomas 4 ini sudah mencoba di dalam naskah kurikulum ini, sudah kami rumuskan di landasan kurikulum, tetapi masih di landasan spiritualitasnya dan landasan untuk filosofisnya belum, karena kami mencoba membicarakan di apanya tadi, di yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu struktur teladan dan perumusan kurikulum itu. Jadi mohon maaf Suster, Bapak Ibu, kami masih sebatas di landasan kurikulum dan memang kami di landasan spiritualitasnya, karena kami loncat ke bagaimana merumuskan struktur teladan tadi, sama perumusan kurikulum dan praktis moralnya. Nah, tapi kan sudah mulai paham, jadi saya kira ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih Pak, kami kembalikan ke Pak Krismanus. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Silakan dilanjutkan. SMP Budi Murni 3 sudah bisa kah? Budi Murni 3.
Malah udah aktif. Fisik sudah bisa. Ya, Halo, Pak. Ya, Masih Marmata, Pak. silakan Pak Ramson. Ini Pak, keterkaitan apa tadi, Pak? SKL nomor 20 tahun 2016, salinan kementerian itu ada memang, Pak, ini. Dikirim di kolom chat aja Pak, di kolom chat. Oke, Pak. Silahkan dilihat di kolom chat Bapak Ibu. Iya, soalnya. Bisa Pak Hisik. Halo Pak, ya maaf Pak. Baik dari SMP Budi Murni 3 sama seperti yang tadi, tapi tidak saya share lagi ya Bapak Ibu. Saya share screen lagi. Hanya saya sampaikan bahwa kita masih sebatas naskah akademik masih. Yang terakhir kami perbaiki adalah ada tabel kemarin, memang tabelnya kami buat kemarin itu gambarannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tabel pertama portfolio yayasan, yang kedua nilai keutamaan, yang ketiga deskripsi, yang keempat itu adalah indikator. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah SKL. Lalu setelah kami tampilkan itu datang narasumber Pak Heri kalau saya tidak salah. Oh Pak, naskah akademi ini belum sampai batas materi indikator katanya. Dan yang perlu Bapak buat adalah menentukan KD dulu baru muncul indikator katanya. Lalu disampaikan Bapak itu juga, tabel ini sebenarnya sudah kami bagikan ini, hanya SMP BM 3 menambahkan kolom yang lain, yaitu kolom indikator kata Bapak itu kemarin. Lalu itu yang kami perbaiki. Sekaligus juga membuat belum sampai KD, memang Bapak Ibu belum sampai KD, yang kami buat masih sebatas naskah akademiknya. Nilai core value yayasan itu kemudian nilai keutamaan ya yang kami putuskan dari sekolah kita. Baru deskripsi dari nilai keutamaan itu, yang berikutnya adalah dikaitkan dengan nilai budaya yang kami pilih, yang kami tentukan di sekolah kita. Baru yang terakhirnya adalah SKL. SKL masih dalam proses seperti yang baru saja kita perbincangkan Bapak Ibu. Hanya sedikit lagi yang belum belum pasti buat saya Bapak Ibu. Begini, nilai keutamaan itu kan kita ambil, kita tentukan nilai keutamaan itu kan berdasarkan kegiatan kita lah. Yang selama ini ada wawancara, ada dari sejarahnya, dan berbagai macam cara yang lain begitu Bapak Ibu. Terus kan yang mau kita buat sebagai core value itu kan wajib itu sama kita semua. Core value yang kita bahas tadi tentang core value Yayasan Don Bosco itu, yaitu religion, kemudian reason, dan loving kindness. Kurang-kurang lebih seperti itu. Tapi kami buat di situ bertuhan, kemudian berakal budi, dan berkebaikan hati. Kurang lebih bahasanya seperti itu, bahasa awamnya. Dan menjadi pertanyaan buat saya, atau masih belum pasti begitu, mengingat tadi memang ada semacam perbincangan tentang ini. Perbincangan maksudnya, nilai core value ini, core value yayasan ini kan 3 wajib dimasukkan. Lalu nanti ada nilai keutamaan. Begitu. Jadi bagaimana nanti hubungan nilai core value ini dengan nilai keutamaan? Dikaitkan dengan kompetensi apa? Kompetensi dasar atau KD nantinya. Ada semacam seperti itu tadi kalau saya kurang salah, tidak salah ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya begini Bapak Ibu. Kebetulan di sekolah kita di SPBM 3 itu kan misalnya kami pilih ini dari religion ini tentang bertuhan, yaitu nilai keutamaannya itu adalah beriman. Kemudian jujur. Yang 2 ini
kebetulan berdasarkan survei, berdasarkan wawancara, berdasarkan melihat data historis dari sekolah dan lain sebagainya, ini kan nilai keutamaan kami tentukan beriman dan jujur. Kebetulan beriman dan jujur ini adalah bagian dari core values yayasan ini tentang religion. Jadi dalam pikiran saya, ada pun nilai-nilai keutamaan kami cari selama ini, baik dari orang tua misalnya, baik dari tokoh pendidikan, baik dari alumni, baik dari pimpinan sebelumnya, hampir dicakup, hampir dinaungi, atau hampir bagian dari religion ini semua yang berkaitan dengan beriman dan jujur ini, religius. Jadi yang belum pasti tahu berkaitan dengan ada tadi salah satu sekolah yang menyatakan bagaimana nanti nilai core value ini dikaitkan dengan nilai keutamaan ini, hubungannya dengan KD. Sementara setahu saya, ya sinkron saya lihat. Hampir begini lagi, bahkan seperti ini Bapak Ibu. Core value yang 3 ini, core value yayasan ini yang 3 ini, kemanapun kita cari, atau aspek karakter seperti apapun yang mau kita temukan di lapangan, sesuai kondisi sekolah kita, hampir ada di dalam ini. Di dalam ketiga core value ini, Bapak Ibu, kalau saya tidak salah ya. Kalau kita lihat itu penjabarannya itu, ada, sudah sama-sama tahu kita, religion itu apa-apa saja di sana, termasuk bagian-bagian dari religion. Kemudian apa bagian dari akal budi. Lalu kalau kita cari di lapangan, ya itu juga ujung-ujungnya sebenarnya. Makanya apakah saya atau kami yang salah? Ataukah memang pas yang kami buat itu? Maksudnya begini Bapak, simpelnya. Kita ambil misalnya dari core value yayasan ini tentang bertuhan. Kan? Bertuhan itu kan banyak aspek-aspeknya itu dari yayasan. Lalu setelah kita bekerja di lapangan, tim pengembangan kurikulum ini mencari nilai keutamaan sekolah, setelah kita cari, ada yang jujur, ada yang kreatif diinginkan, kemudian ada yang beriman, kemudian ada yang mandiri, ada yang tanggung jawab. Itu semua kan yang kita temukan di lapangan itu kan bagian dari core value yayasan ini juga. Makanya saya kira, ini sangat sinkronnya ini. Kalau dikaitkan juga dengan KD nanti, sepertinya tidak jauh beda. Itu juga yang diharapkan. Kurang-kurang seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kepastian sebenarnya, apakah memang benar yang kami buat ini? Itu saja saya kira. Yang menjadi, kami butuhkan saran masukan dari Bapak Ibu. Apakah kami salah melangkah atau memang seperti itu halnya? Terima kasih. Itu saja saya kira Pak Simarmata, karena memang kami masih sebatas itu saja Bapak. Saya kembalikan sama Bapak. Terima kasih. Pak Simarmata, boleh saya Baik, kalau ada yang mau menjawab. Saya Pak. Ya, Pak Simarmata, boleh? Ya, Sister. Iya. Ya, Sister. Ini Silakan, Bapak Hisik Simbolon ini kan katanya jangan dibalikkan Pak. Oh yes. Mulai apa itu duluan religion, loving kindness Pak. Jangan religion duluan baru reason Pak. Oh iya memang iya Sister. Iya, tapi ada berapa kemarin-kemarin itu yang buat itu, jangan ditukar-tukar. Walaupun agama itu tinggi, tapi kan jangan ditukar-tukar ya Pak ya. Itu aja permintaan saya Pak Krismanus, Pak Hisik. Baik, Sister. Ada sedikit masih bermata. Saya tanggapi. Mungkin ini kan keputusan kita bersama. Perlu juga pas pula ada suster di sini kan. Kemarin kan pertemuan kita kan mengubah posisinya ini. Jadi religion di atas, yang seharusnya kan tidak. Ini juga buat suster rupanya bermasalah. Jadi perlu juga kita sampaikan sama suster ini. Kan memang urutannya kita rombak gitu kan Bapak Ibu. Ketika pertemuan 1 sama 1 kemarin, kita putuskan bahwa bertuhan itu yang pertama. Kemudian berakal budi dan cinta kasih. Kalau saya tidak salah ya Bapak Ibu. Jadi supaya kita pun tahu semua. Rupanya buat suster susunan itu masih kurang pas. Terima kasih Pak Simarmata. Terima kasih Suster. Pak Anton, silakan.
Duh, kita sekarang Pak ya? Ya. Oh ya, karena putus nggak saya dengar di sini tadi. Baik. Bapak Ibu, Ibu Stompula ada di sini. Teman saya. Juga sebenarnya Pak Krismanus. Kami ada di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu kita juga sudah tinggal sedikit. Kami setelah mendengar dari penyampaian kita hari ini dan diskusi yang cukup alot, ya kami dan saya secara pribadi menjadi terheran-heran dan terkagum-kagum. Sekaligus juga menjadi bertanya-tanya dan ciut gitu. Rupanya ya kami jangan-jangan masih salah memahami gitu tentang naskah kurikulum dan semua aspek, apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Ramson sejabat, itu luar biasa penyampaiannya. Kami sendiri dalam pembuatan naskah kurikulum memang progresnya masih sangat miskin ya, masih sangat sedikit. Baru kami membuat kerangka-kerangkanya saja, belum sampai kepada pengolahan narasi yang cukup berkesinambungan. Mungkin saya tunjukkan saja apa adanya dari apa yang bisa kami buat. Ini dikerjakan oleh tim, ya. Ini masih seperti ini. Kerangkanya nanti spiritualitas akan berisi tentang spiritualitas Don Bosco, filosofis dari Ki Hajar Dewantara, juga masih mengikuti sosiologis. Ya mungkin relasi hubungan, supaya masuk disiplin ini kami pikir penting karena dari semua wawancara baik kepada alumni, siswa, orang tua, guru, kata disiplin ini sangat berada di posisi paling atas. Berada paling atas kata disiplin. Lalu di bagian kita spiritualitas tidak ada disiplin di sini, tidak ada. Di filosofis pun tak ada disiplin itu. Maka kami berpikir rupanya masyarakat kita membutuhkan disiplin ini. Dan makna yang paling mendasar dari disiplin sebetulnya adalah murid ya, disipulus, dari kata disipulus itu. Maka relasi guru dan murid itu mungkin akan menjadi cara kami untuk menggali. IPTEK tentu saja Society 501. Nah, secara psikologis kami sudah mencoba ini membuat seperti ini, tapi ini pun masih sangat miskin, harus diolah kembali, biabilistik dan lain-lain. Mungkin kami langsung ke visi misi, itu sudah biasa, sudah pernah kami juga tampilkan, dan ini mungkin juga harus diolah kembali sesuai dengan tujuan POP ini. Karena ini visi misi ini sudah berumur sekitar 10 tahun lebih. Dalam model kurikulum, kami coba mengurutkan dari yang pertama sampai terakhir, dan nanti akan berujung pada kurikulum Merdeka Belajar ala Bosconian. Kita loncat ke sini aja ya. Struktur teladan yang kita perdebatkan dari tadi, inilah yang kami buat Bapak Ibu. Apakah ini sudah tepat, kurang tepat, saya juga kurang paham. Ya nanti masukan dari kita akan melengkapi ini. Nah ini tadi masukan dari suster lagi. Rupanya akal budi yang di atas. Walaupun dalam diskusi internal sesama kita, sudah kita tempatkan di tengah untuk menjadi sentra dari dua agama maupun cinta yang penuh kebaikan. Tapi di sini tadi karena suster katakan, sempat saya naikkan ini, ya perumusan kompetensi dasar seperti kami buat ya untuk akal budi, keutamaan dasarnya rasa ingin tahu, berpikir kritis. Nah, budaya di sini budaya ATM, ya ini budaya yang agak up to date juga ini ya. Walaupun budaya ATM itu sebenarnya ada dari dulu. Ini kami tambahkan ya dari budaya kata untuk menunjukkan bahwa kebijakan itu perlu.
menjadi orang bijak itulah sebenarnya sasaran kita. Supaya anak-anak bijak, supaya kita semua bijak. Karena ada dalam istilah bahasa Batak itu ya. Nabi Sukna Punahada. Berpikir kritis. Lalu pemecahan masalah kreatif inovatif ini pun sepertinya sudah pernah kami sampaikan juga atau Ibu Hernita sampaikan. Cerdas. Nah, di sini akan muncul profil pelajar Pancasilanya. Bernalar kritis, kreatif, mandiri, pernikahan. Lalu aspek afektifnya ada, nggak usah kami jelaskan semua, bisa nanti kita ber-share file. Nah, KD-nya belum muncul. Nah, indikator dari praksis moral cenderung bertanya, membaca berbagai sumber, menentukan dan macam-macam. Pokoknya ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kritis semua ya, akal budi, rasio. Lalu agama kami buat seperti ini, bertakwa, ini kebenaran sebagai pangkal dari kehidupan. Ini beriman, profil belajar Pancasilanya, aspeknya percaya diri, termotivasi, sikap, punya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, punya keterampilan dan perilaku. KD-nya menghargai perilaku beriman, bertakwa, keperhatian dan selanjutnya. Nah, indikatornya, praksis moralnya, rajin berdoa, sabar menghadapi masalah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini beberapa keutamaannya Keutamanya adalah berakhlak mulia, bertoleransi, bersyukur, Katolik. Katolik dalam arti di sini ya, keterbukaan, universal. Lalu cinta penuh kebaikan, keutamanya adalah tulus, damai, rela berkorban, kerjasama, pendampingan, dan budayanya di sini marsyada pari, kerjasama ya. Masih perlu ditambah lagi sebetulnya. Nanti dicari lagi. Profil pelajar Pancasilanya berkaitan dengan berkebinekaan global dan gotong royong. Ini ada aspek afektif, percaya diri, termotivasi dan sikap, kognitif dan sebagainya. Indikator praksis moralnya, pembelajar memberi dengan ikhlas, pembelajar memberikan pujian dengan santun, minta maaf, menjadi penengah dalam situasi yang kalut, ya, pewarta damai, mengutamakan kepentingan bersama, memberi diri, bertanggung jawab, kontribusi, menjadi pendengar yang baik dan suka menolong. Nah, Bapak Ibu, masih sebatas ini kerangka yang bisa kami buat. Belum cukup banyak ya. Ini pun sebenarnya masih terpecah-pecah semua ini masih harus diperbaiki semua. Mudah-mudahan batas waktu tanggal 24 bisa kami tuntaskan. Dan mendengar tadi banyak sekali masukan dari rekan-rekan semua, ya hari ini kami akan langsung bertemu untuk merumuskan ini dan memberitahukan masukan dari kita semua. Termasuk sampai nanti kepada KD yang disampaikan oleh teman-teman tadi, juga Pak Stohang, bagaimana itu penerapannya. Apakah semua kelas, sebagian kelas, dan juga bagaimana arahan dari Pak Hendi. Lalu menjadi pertanyaan untuk saya tentang yang saya katakan oleh suster tadi, dan saya secara pribadi ini kita diskusi karena kemarin saya tidak ikut diskusi bersama dengan tim di SMP Santo Mas Sabi. Saya cenderung memang mengatakan akal budi itu nomor 1 di atas, karena sebetulnya akal budi itulah natura manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia kan. Kodrat manusia itu adalah mencari, ingin tahu, dan itu adalah fakultas kemampuan akal budi sebetulnya. Maka saya lebih cenderung seperti Suster Margareta tadi, akal budi itu ada di atas. Turunannya ke agama, lalu ke kasih. Karena dari kapasitas manusia yang paling unggul itu sebetulnya adalah akal. Dan itu jelas misalnya dalam bukunya Aristoteles itu sampaikan, ya kalau kita baca buku metafisika itu ya, kalimat pertama itu jelas di situ ya. Setiap orang secara natural ingin tahu.
Jadi itu natura manusia itu ingin tahu. Itulah yang paling unggul dari seorang manusia. Lalu turunannya spiritualitas, itu agama. Lalu emosi dalam arti relasi, kasih kepada orang lain. Mungkin itu bisa kita perdebatkan lagi, tapi itu sekadar masukan dari saya. Begitu dari kami. Ibu Stompul, silakan tambahkan, Ibu. Ya, saya pikir sudah lengkap Pak, apa yang sudah kita buat bersama, sudah cukup Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Marulam. Kembali nampaknya harus didiskusikan lagi nih. Akal budi, agama, termasuk juga tadi agama, religion atau religius. Masih ada tadi saya lihat yang membuat di dokumen kurikulum religius. Seharusnya religion. Kalau ada masukan Bapak Ibu silahkan ditanggapi untuk SMP Santo Thomas 1. Kalau tidak ada, kemarin saya coba-coba searching tentang Don Bosco, tentang pendidikan Bosconian, dan saya temukan satu buku ini. Bisa saya tampilkan ya. Dan itu menarik menurut saya, untuk saya ya. Ini, bisa Bapak Ibu lihat kan? Bisa nampak? Nampak Pak, kelihatan Pak. Ya. Nah, ini judulnya bagus sekali nih. Educating for a Happy Life in Don Bosco Way. Ini praktis sekali bukunya. Dan saya temukan ini ada hal yang baru lagi sebetulnya ya. Ini masukkan lah ya, ini karena sudah mau selesai kita untuk menambah-nambah pemahaman kita dan memenuhi pengetahuan kita tentang Don Bosco. Mana ya, saya temukan dulu. Rupanya model pendidikan Don Bosco itu bukan hanya prevention itu, ada dua. Ah, ini di sini dia. Jadi ini pastor dari orang India ini, seorang SDB. Ini SDB apa ini? Prevention dan expression ini rupanya masuk juga untuk Don Bosco. Makanya dibuat di sini nih. Kalau repression itu kan menekan ya, memaksa anak untuk belajar. Prevention pencegahan, expression itu membiarkan anak mengungkapkan dirinya. Nah, kalau yang dilakukan oleh Don Bosco ternyata yang dua ini nih, lihat, ada dalam sini ya. Don Bosco Way ini prevention expression yang diungkapkan dalam reports ini sama dengan loving kindness, reason dan religion. Ini mungkin masukan untuk kita ya, tambah apa? Pemahaman. Dan yang paling unggul dari semua itu adalah ini ada kata self-esteem. A healthy self-esteem. Penghargaan terhadap martabat manusia. Itu tidak bisa ditawar. Penghargaan terhadap nilai diri manusia nggak bisa ditawar. Dan bagaimana itu diungkapkan nilai-nilai itu? Ini ada nih, Don Bosco Ways and the Child's Needs. Ya. Jadi kebutuhan emosional, kebutuhan rasional, kebutuhan spiritual. Ini semua nih. Diungkapkan sedemikian rupa. Don Bosco karangan bahasa luar. Ya, ini mungkin bisa sekadar masukan supaya menambah wawasan kita tentang Don Bosco itu sendiri. Dan di sini memang Pastor Peter ini tidak membuat keunggulan mana yang lebih utama, reason kah, atau religion kah, atau loving kindness kah gitu. Tapi di sini menunjukkan ini lingkaran-lingkaran ini membuat kita memberikan kepada kita satu kesan yang sangat apa ya, spiritual menjadi intinya, rasional, emosional, semua saling mempengaruhi. Nah, di sini penjelasannya ada sebetulnya di sini. Itu mungkin masukan sedikit untuk memperkaya kita dalam hal Don Bosco. Terima kasih. Siapa?
Di-share Pak. Baik, mungkin Share Pak filenya Pak ya. bisa di-share di kolom chat itu. Mungkin Pak Marulam. Penting juga itu. Makin demam. Baik, demikian saya kira Bapak Ibu. Pukul 12 kurang 14. Saya kira pertemuan kita hari ini sungguh dinamis. Pertanyaan dari Pak Hisik tadi. Halo Pak Hisik, masih adakah? Keutamaan itu yang digali dari sekolah. Keutamaan digali dari sekolah. Apakah itu budaya sekolah, apakah itu santa pelindung, kemudian dikaitkan dengan core value yayasan. Begitulah cara menemukannya, dikelompokkan. Akhirnya, jadi langkah itu saya kira bukan dari yayasan duluan, ya, tapi patronnya ya harus yang dari yayasan. Kemudian Bapak Ibu sekali lagi hanya untuk memperbaiki secara dokumen kurikulum yang disusun pada landasan kurikulum, landasan spiritualitas atau landasan spiritual itu berisi core value itu yang 3, kemudian landasan filosofis itu budaya, dan juga landasan sosiologis ataupun antropologis. Kemudian juga ada mungkin yang membuat landasan yuridis. Lalu pada landasan psikologis itu berisi teori belajar. Landasan psikologis ada kognitif, behavioristik, kemudian konstruktivisme, dan teori neuroscience. Itu yang 4 itu intinya pada landasan psikologis. Kemudian terakhir ada landasan iptex. Tempoh hari kata Mas Heri harus ada ikut S-nya, seni. Kemudian pada kurikulum tujuan dan hasil ada aims, ada goal, ada objektif. Di sini baru kita masukkan visi, misi, dan tujuan pembelajaran. Aims itu visi, goals itu misi, objektifnya tujuan pembelajaran. Itu saya kira Bapak dan Ibu yang perlu kami sampaikan sedikit untuk perbaikan bagi kita dalam menyusun naskah, menyusun dokumen kurikulum. Lalu berikutnya untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Sitohang. Kapan kita bisa bertemu supaya nanti kami laporkan. Sebaiknya kalau kalian boleh bermohon jangan di hari besok sampai Kamis. Di hari Jumat mungkin kami baru bisa. Silakan kita usulkan supaya nanti kami sampaikan kepada yayasan untuk mencapai kesepakatan ini semua secara Zoom virtual. Karena agak sulit misalnya kalau yang dari Haranggaul harus datang ke Medan karena ikut dari Haranggaul. Silakan Bapak Ibu. Kapan waktunya kita tentukan? Langsung Bapak tentukan aja, Pak. Silakan Bapak Ibu. Tiga Pak. Siap menerima Pak. Hari Jumat. Hari Oke, Budi Murni 1, usul. Masih adakah? Enggak lagi ya. hari Sabtu Pak. Hari Sabtu, Budi Murni 2, RK Makmur. San Thomas 3. Sabtu Pak, boleh. San Thomas 4.
Tidak kedengaran loh, Bu. Ada bermasalah itu sepertinya. Ya. Sudah, Pak? Hari? Oke, sebenarnya hari Sabtu ada kegiatan, Pak. Tapi nggak apa-apa. Ikut Jumat saja, Pak. Jumat. Jumat. Nah, tapi kalau memang semua memutuskan hari Sabtu, oke, kami ikut Pak Sabtu, nggak apa-apa. Kami geser kegiatan. Oke, Budi Murni 3. Jumat, Sabtu. Pak Anton, hari Jumat atau hari Sabtu? Sabtu, Pak, Sabtu. Nah, baik. Nampaknya cenderung ke hari Sabtu. Nanti akan kami diskusikan di kelompok siang. Baik, demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada siang hari ini. Dari pagi hingga siang. Kami akan lanjut pukul 14 lagi dengan Ibu Dista masih mungkin nanti. Pak Marulam dengan Ibu Hernita masih lanjut lagi. Maka terima kasih kepada kita semuanya. Informasi ulang tanggal 9 Desember, naskah akademik, tanggal 24 Desember, dokumen kurikulum. Terima kasih atas perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan kita. Kami kembalikan sepenuhnya kepada Ibu Dista. Baik, terima kasih Pak Krismanus, terima kasih Suster Margaret, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas dinamika kita sampai siang hari ini. Tidak terasa hampir pukul 1, nanti kita akan bertemu lagi Bapak Krismanus, Suster Margaret untuk jam kedua pukul 2 siang. Maka mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan, mengingatkan yang pertama untuk suster Bapak Ibu yang masih belum presensi, link presensi masih dibuka, masih bisa dilakukan presensi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan evaluasi. Jadi dari Timonef biasanya memang men-sharekan link evaluasi. Nah, itu mohon diisi oleh suster Bapak Ibu. Ini adalah evaluasi sudah terlaksananya FGD yang kedua. Kemudian saya juga men-share untuk agenda IHT itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 16 Desember. Jadi mungkin nanti satu sekolah cukup satu saja yang mengisikan tanggal berapakah akan dilaksanakan IHT di unit sekolah masing-masing. Begitu. Nanti juga sudah saya share juga di grup KS dan instruktur sekolah untuk link-link tersebut. Jadi mohon berkenan mengisi dua link yang penting. Jadi link evaluasi ya dan IHT. Untuk IHT itu disediakan hari tanggal 13 sampai 16 Desember. Tetapi tidak harus urut suster Bapak Ibu. Misalkan IHT hari pertama tanggal 13, kemudian libur 1 hari, nanti dilanjutkan dengan IHT hari kedua di tanggal 15. Tidak urut, tidak apa-apa. Jadi tidak harus 13, 14, 15. Begitu suster Bapak Ibu informasi dari saya. Kemudian tadi juga menegaskan kembali untuk pengumpulan naskah akademik paling lambat tanggal 9 dan dokumen kurikulum paling lambat 24 Desember. Harapannya bisa terkumpul sebelum waktu yang telah ditentukan. Begitu suster Bapak Ibu tambahan dari saya. Terima kasih sekali atas perjumpaan kita sampai siang hari ini. Kemudian mungkin kita tutup dengan doa. Suster Bapak Ibu saya boleh minta tolong. Sebelumnya adakah pertanyaan suster Bapak Ibu? Atau ada yang ingin ditegaskan kembali Bapak Krismanus dan Suster Margaret? Atau sudah cukup? Sudah cukup saya kira. Oh baik, sudah cukup. Siap Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya boleh minta tolong Ibu Resdina Simanjuntak untuk berkenan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Ibu, ya, sudah terdengar Ibu? Terdengar, sangat jelas. Oke, udah. Baik, Bapak, Ibu, Suster, kita tutuplah kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji muliakan Engkau Yesus yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Mu kepada kami semua. Di dalam pertemuan kami dalam POP ini sehingga Tuhan, apapun yang sudah diberikan kepada kami,
Semoga Tuhan Yesus dapat kami melaksanakannya dengan baik, agar tujuan kami benar-benar tercapai oleh kasih-Mu. Bapa di surga, berkatilah kami semuanya, terutama narasumber kami, dan juga Tuhan semua orang yang mendukung kegiatan kami ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan benar-benar mampu berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala kekurangan kami. Berkat-Mu melimpah bersama kami. Sebentar kami akan bertemu pisah di ruang virtual ini. Engkaulah kekuatan bagi kami. Hanya ke tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Yesus untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Restina, terima kasih Suster Bapak Ibu atas dinamika kita Terima sampai kasih, siang hari Ibu ini. Desta. Ya, Bye-bye. selamat istirahat dulu. Iya, Ya, selamat selamat makan makan. siang. Suster Bapak Ibu bertemu lagi nanti jam kedua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desta. Terima kasih Bu Desta. Ya, Terima terima kasih, kasih Suster. Bapak. Pak Krismanus. Terima kasih Pak kepada Sumarmanta kepala dan sekolah. semuanya kita dengar di ruang ini. Mohon Ya. maaf kurang lebih. Ya, baik, Suster Bapak Ibu, saya izin live dari room virtual ini. Nanti, ya, terima kasih. Selamat menjalankan IHT, Suster Bapak Ibu. Persiapan IHT. Mohon didoakan Mbak ya. Supaya semangat. Ya, semangat, harus semangat IHT. Saya izin meninggalkan room virtual, Suster Bapak Ibu semuanya. Pak Rinson. Pak Rinson. Ya Pak, mantap. Jam berapa Pak pulang? Hah? Jam berapa Pak pulang? Mau jam 8 Pak, mau kemari Pak. Koreksi Pak. Koreksi. Oh iya. Iya, ini pun aduh lagi ujian memang. Iya, karena Oke, besok. rencana aku tadi mau singgah. Nah, Mau singgah juga tadi. ya, perlu juga kita jumpa Pak. Berarti jam 8 ya? Iya, rencana seperti itu Berarti lah jam Pak. 8 ya? Nomor Bapak berapa? Oke. Nomor handphone. Nomor handphone. 0853. 0853. Ya coba Bapak ping dulu ya. Aku cari-cari Bapak di grup enggak apa. Nggak terdaftar kita Pak. 0853 berapa Pak? Nanti berkuting. 0853 6123 Ya. 3639. Ya. Nah, coba Bapak ping dulu ya Pak ya. Oke. Saya pun bingung gimana mengkomunikasikan Pak Antonin, saya pikir juga. Ya, tunggu ya Pak. Ya, kalau ke sana pun saya nggak masalah, dekat rumah Pak.
Enggak, aku pulang lewat situ ya, aku maksudnya. Entah kapan-kapan aku ke situ dulu balik. Iyalah, perlunya itu Pak. Aku masih bingung ini dokumen kurikulum ini. Perlu juga kami diskusi. Oke dulu ya Bapak Ibu, saya live ya. Oke.